Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ibu pimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi PJJ, silahkan kalian klik kehadiran di Google kelas yang sudah disediakan oleh Ibu Supartini. Ya, nanti akan Ibu cek siapa yang sudah hadir dan siapa yang belum. Kemudian pada pagi hari ini kita masuk ke bab terakhir di semester 1 ya, yaitu bab 5 tentang sistem persamaan linier dua variabel. Ketika kalian kelas 7 itu sudah pernah mendapatkan materi aljabar dan PLSV atau persamaan linier satu variabel. Nah, nanti di sini ada kaitannya. Jadi kalau dulu kalian belajar aljabar, kemudian persamaan linier satu variabel. Nah, nanti ini kita masuk ke yang dua variabel ya. Untuk langkah pembelajaran dan penilaiannya, seperti biasa dibaca materi yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini, kemudian diringkas ya. Jadi diringkas yang penting-penting saja, ditulis yang rapi, kemudian difoto dan dikirim ke GC paling lambat hari Senin. Kemudian untuk latihan soalnya Ibu sediakan di Google Form, nanti bisa kalian akses dan dikerjakan dengan waktu sama seperti ini ya. Jadi setelah hari Selasa nanti link Google Formnya akan Ibu tutup. Jadi usahakan Senin maksimal sudah dikerjakan kedua-duanya, yaitu tugas menulis ini, meringkas sama latihan soalnya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada dua, yaitu mengidentifikasi persamaan linier dua variabel. Yang kedua menjelaskan model dan sistem persamaan linier dua variabel. Topik pembahasannya pun juga ada dua ya, sesuai dengan tujuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama mengenal PLDV, yaitu yang bagaimana, kemudian model dari SPLDV itu seperti apa. Kita masuk ke topik yang pertama, mengenal PLDV. Nah, PLDV itu apa sih? PLDV itu adalah suatu persamaan yang mempunyai dua variabel dan masing-masing variabelnya itu hanya berpangkat satu, tidak boleh lebih dari satu ya. Kalau di sini variabelnya harus dua, tidak boleh satu apalagi lebih. Kemudian dari variabel itu hanya diperbolehkan berpangkat satu, karena ini kan kita maksudnya linier. Linier itu variabel yang pangkatnya satu ya. Nanti kalau pangkatnya lebih dari satu, misalkan dua, nah nanti itu masuknya di materi kelas 9. Oke, bentuk umumnya seperti ini, AX plus BY plus C sama dengan 0, atau bisa dibuat AX plus BY sama dengan C. Nah, C ini bisa juga negatif, bisa juga positif. Jadi ini bentuk umumnya ya. Jadi tidak ada patokan selalu bernilai positif, bisa juga negatif untuk A-nya maupun untuk B-nya. Ini A, B adalah koefisien, C adalah konstanta. Ya, materi aljabar, diingat-ingat lagi. Contoh PLDV, nah ini ada X plus 4Y sama dengan 8. Variabelnya ada dua, yaitu X dan Y, ini pangkatnya satu semua. Kemudian 2K sama dengan 6 dikurangi P, nah ini juga PLDV, karena bisa saya pindahkan ruas untuk yang negatif P menjadi di sebelah kiri, maka hasil akhirnya 2K plus P sama dengan 6. Dan ini juga sama ya. Variabelnya itu bisa variabelnya itu bisa berupa huruf ya, huruf apa aja dari A sampai Z, tetapi hurufnya itu berupa huruf kecil, gak boleh huruf besar. Kemudian contoh yang bukan PLDV ini contohnya ya. Yang pertama, X kuadrat plus Y sama dengan 25. Ini merupakan persamaan kuadrat karena ada pangkat 2. Nanti kalian pelajari di kelas 9.
Kemudian 7AB min 5 sama dengan 2 ini juga bukan PLDV karena variabelnya 1 yaitu AB. Ini merupakan PLDV ya. PLSV maksud saya. Materi kelas 7. Ini juga 3A plus A sama dengan 8 ini bukan PLDV. Meskipun di sini ada variabel A, ini juga variabel A. Kan ada 2 Bu, tapi kan 2 itu variabel yang sama-sama A, dia suku sejenis. Kalau suku sejenis maka bisa dijumlahkan, maka nanti endingnya A sama dengan 2. Ini adalah persamaan linier satu variabel. Yang terakhir A plus 2B plus 3C sama dengan 4, ini namanya persamaan linier 3 variabel ya, variabelnya A, B, dan C. Ini ada di SMA, nanti kemungkinan mendapatkan materi ini di SMA. Next, topik yang kedua yaitu model dan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk SPLDV itu sendiri adalah bentuk dari dua buah PLDV. Jadi kalau PLDV aja itu kan dia persamaan linear dua variabel, hanya ada satu buah. Tapi kalau sudah ada ketambahan huruf S, di S itu adalah sistem, maka nanti di sini ada dua buah PLDV ya, tidak lagi satu tapi dua. Nah, contohnya seperti ini ya, perhatikan. 3x plus 2y sama dengan 18, x plus 6y sama dengan 16. Persamaan di atas dapat dikatakan SPLDV jika yang pertama terdapat PLDV lebih dari satu. Nah, ini ada dua ya, memenuhi. Dan kedua, PLDV sejenis. Sejenis itu maksudnya PLDV yang pertama dia mempunyai variabel x dan y. PLDV yang kedua juga sama-sama mempunyai variabel x dan y. Nah, maka di sini dikatakan PLDV yang sejenis. Yang kedua, PLDV yang membentuk SPLDV harus memiliki variabel yang sama dan masing-masing berpangkat 1 ya, sesuai seperti yang Ibu bilang tadi. Variabelnya sama-sama x dan y dan pangkatnya sama-sama 1. Yang terakhir, ini nanti ada hubungannya ya, antara PLDV yang pertama dan kedua mempunyai hubungan dan akan mempunyai satu penyelesaian. Nah, bentuk umum SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel seperti ini. Oke, keterangannya dan penyelesaiannya adalah dengan mencari nilai x dan y. Nanti ini di pertemuan berikutnya. Biasanya SPLDV itu digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, permasalahan itu misalnya menentukan harga barang, menentukan keuntungan, hingga menentukan ukuran sebuah benda. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, mengganti setiap besaran yang terdapat pada masalah dengan menggunakan variabel. Jadi misalkan variabelnya bisa A, B, C, X, Y, dan seterusnya. Kemudian membuat model matematika dengan menggunakan bentuk umum SPLDV tadi ya. Dan langkah terakhir mencari solusi. Untuk mencari solusinya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, di hari Selasa akan Ibu bahas. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada Andi dan Sandi, mereka membeli peralatan sekolah di toko yang sama. Andi membeli 2 buah pensil dan 5 buku tulis, dia membayar 15.500. Sedangkan Sandi membeli 3 pensil dan 4 buku tulis, membayar 14.500. Nah, untuk membuat bentuk SPLDV-nya, kita buat permisalan dulu. Variabel X untuk harga 1 buah pensil dan variabel Y untuk harga 1 buku tulis. Nah, karena di sini Andi membeli 2 pensil dan 5 buku tulis, maka saya misalkan 2X plus 5Y sama dengan 15.500 sesuai yang dia bayar. Nah, begitu pula untuk Sandi. Nah, jadi kesimpulannya model matematika dari permasalahan ini adalah 2x plus 5y sama dengan 15.500, 3x plus 4y sama dengan 14.500. Nah, sekian dari Ibu. Apabila ada pertanyaan, Ibu persilakan bisa bertanya lewat WA pribadi atau grup, dan nanti untuk latihan soalnya dikerjakan di link Google Form yang Ibu lampirkan di Google Classroom. Akan Ibu tutup hari Senin ya, dikerjakan dengan baik
dan semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.